Agak nyanyi-nyanyi dikit ya. Boleh. Apa-apa ya. Hilang, Rismon menghilang. Sudahi tangismu, Roy. Jadi Roy saat ini ditinggal oleh Saudara Rismon. Jadi saya yakin betul bahwa Bang Rismon sudah kembali ke jalan yang benar. Sehingga Mas Roy berhentilah menangis. Karena ini saya menyebut dia saat ini karena sisa 2 dan membunuh 2. Dulu kita menyebut teroris ya. Dari kubu kita menyebut dia teroris. Sekarang menjadi roti ya, lembek sekali ya. Roy tiba. Gimana nih, baru-baru ini viral. Apa itu? Rismon Sianipar akhirnya datang mengunjungi salah satu Solo pertama, lalu yang kedua ke Istana Presiden. Mas Wapres. Iya, gimana nih mungkin abang menanggapinya? Kalau saya anggap Rismon sudah kembali ke jalan yang benar. Yang pertama. Yang kedua, saya apresiasi Saudara Rismon karena dia mau menjadi seorang peneliti, baru mau menjadi peneliti ya, mau menjadi peneliti yang baik. Artinya kita ketika ada sesuatu yang memang dianggap bahwa ini salah, dia akui jujur. Nah itu yang saya apresiasi terhadap Saudara Rismon ya. Terus tetap Bang Rismon berjuang lawan sesuatu yang tidak benar, ungkapkan secara transparan penelitiannya, karena dalam Jokowi White Paper itu kan memang Bang Rismon yang banyak berperan di situ. Kalau teman-teman yang menganggap bahwa ini pengkhianatan, ini adalah perjuangan yang dikhianati, saya menganggap bahwa Saudara Rismon sadar nih. Di mana sadarnya? Pelanggaran hukum itu adalah peristiwa tindak pidana, bukan perjuangan. Itu betul, bukan perjuangan. Terus kalau dikatakan pengkhianat, apa yang dikhianati? Dia kembali kok ke jalan yang benar kok. Iya kan? Artinya apa yang dilakukan Saudara Rismon saat ini adalah satu bentuk bagaimana kebenaran itu mengikuti dirinya. Mengungkap kebenaran itulah kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya. Tidak akan bisa siapapun di Republik ini, di dunia ini bahkan, ketika kita berbicara pada konteks kebenaran, aturan, tidak mungkin kita bisa membalikkan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Gak bisa itu. Itu hukum yang sudah tertulis melarang itu. Kalau kita berbicara hukum alam, malam nggak mungkin jadi siang, siang menjadi malam. Sama dengan hukum dunia. Ketika kita berbicara hukum dunia, bahwa kebenaran itu tidak bisa menjadi satu kesalahan. Yang asli itu nggak bisa mungkin dijadikan palsu sampai kapanpun. Karena berbeda kecuali pencipta dan yang memberikan ijazah tersebut, ya, otoritas dalam hal ini tidak mengakui. Terus yang kedua, narasi-narasi yang mengatakan UGM tidak pernah menyampaikan asli karena ada jejak digitalnya. Itu adalah pernyataan yang paling tanda kutip paling pinter yang pernah kami dapatkan. Ya, karena saya nggak bisa ngomong di media yang terlalu kasar, apalagi bulan Ramadan ya. Tapi itulah pernyataan paling pinter menurut saya. Ya, jadi ya itulah gambaran bahwa sampai kapanpun itu saya meyakini Bapak Insinyur Joko Widodo bukan keyakinan semu, fakta. Sehingga kami membentuk tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo untuk memang melihat teman-teman relawan-relawan, membackup teman-teman relawan-relawan yang memang saat ini masih banyak juga laporan-laporan yang dilaporkan dan melaporkan ya. Makanya tim ini dibentuk khusus untuk sebagai task force hukum bagi teman-teman yang ada di sekeliling Bapak Insinyur Joko Widodo. Karena ini ngembet secara politik, kan gitu, saling gigit tuh.
Nah, itu pasti ngembet ke situ. Nah, inilah politik hukum yang harus dilewati oleh teman-teman. Tapi apapun itu, kami cocok menyebutnya perjuangan kalau kami. Karena kenapa? Kami memperjuangkan suatu kebenaran, bukan melakukan tindak pidana. Ya, tetapi kalaupun teman-teman relawan ada yang keselepet dan itu memenuhi unsur tindak pidana, kami tidak bilang juga bahwa itu adalah perjuangan. Tapi bagaimana caranya kita menyelesaikan perkara itu dengan upaya-upaya hukum, bukan dengan perjuangan kok itu. Bila memang teman-teman relawan ada yang nyerempet ke tindak pidana, itu kita akan perjuangkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan perkara itu baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan nanti. Kita fair kok menyebut bahwa kalau itu tindak pidana atau ada unsur peristiwa pidana, kami nggak bilang itu perjuangan kok, itu salah kok, gitu loh. Karena kami tidak mau memberikan pembelajaran pada publik yang tanda kutip aneh-aneh. Sismon akui jasa Pak Jokowi asli. Sedangkan Restudio mengatakan ada surat perintah 11 Maret. Atau menakutkan seperti apa, Pak? Tunjukin dong surat perintah 11 Maret. Tunjukin dong apa. Inilah opini, asumsi, justifikasi, isu. Itu semua menjadi satu dirangkum secara politis. Saya melihat ini udah nggak sehat kok. I'm sorry ya. Saya bisa sedikit menyampaikan sesuatu, agak nyanyi-nyanyi dikit ya, Bapak ya. Hilang, Rismon menghilang, sudahi tangismu Roy. Jadi Roy saat ini ditinggal oleh Saudara Rismon. Jadi saya yakin betul bahwa Bang Rismon sudah kembali ke jalan yang benar. Sehingga Mas Roy berhentilah menangis. Karena ini saya menyebut dia saat ini karena sisa 2 dan membunuh. Dulu kita menyebut teroris ya. Dari kubu kita menyebut dia teroris. Sekarang menjadi roti ya, lembek sekali ya. Roy tiba roti. Jadi roti itu sisa kita makan aja. Tapi kalau nanti ditinggal juga sama Dokter Tifa, misalkan katakanlah seperti itu ya terjadi misalkan di akhir-akhir. Katakanlah begitu, saya prediksi bodoh-bodoh aja ya. Nah, ketika itu terjadi, ya berarti jadi Ridho dong. Ridho itu apa? Nggak nanya. Apa, Pak? Ridho itu Roy doang. Jadi Aduh. tunggal ya, Bang. Ya tunggal Ridho kan, Roy doang. Bang, tapi menariknya katanya akhirnya Rismon memutuskan untuk berkunjung ke Pak Jokowi dan meminta maaf. Gentleman. Karena ya mungkin salah satu itu karena ada penekanan juga. Dari mana? Takut ada kemungkinan dugaan ada penekanan bahwa akan masuk penjara. Jadi ada rasa takut dari Rismon sendiri. Gimana? Oh. Permohonan maaf Saudara Rismon, dia ketahui betul bahwa tidak ada hubungannya dengan apa yang menimpa kemudian. Ya. Jadi tidak ada hubungannya itu. Coba deh wawancara Bang Rismon. Dan saya pengen Bang Rismon berada di samping saya saat ini. Ya kan? Kenapa? Karena Bang Rismon tahu betul perbedaan antara dia menyebutkan satu kebenaran, intuisi kemanusiaannya ada, sadar bahwa apa yang terjadi ini adalah betul-betul tindak pidana. Karena dia sendiri dalam wawancaranya, ayo aku tantangin. Ya dong, setelah bertemu dengan Wapres, di situ dia tahu bahwa bagaimana seorang negarawan dihujat, dicaci maki, bagaimana garangnya Rismon seolah-olah memastikan dan lain-lain sebagainya. Tapi kemudian dia teliti, dia dapatkan suatu kebenaran. Itulah yang saya bilang tadi. Malam tidak mungkin jadi siang, siang tidak mungkin jadi malam. Oke, tapi menariknya dari Restudio sendiri mengatakan Rismon dalam 3 bulan terakhir ini tidak melakukan penelitian. Jadi, dari awal Rismon sudah tahu. Dari saya protes dia mulai dari berkacamata. Saya bersama-sama terus ada di berbagai pertemuan. Dan dari hari acara dia goyang kok. Dia goyang kok. Dan saya tahu bahasa tubuh seorang Rismon mengerti betul bahwa mana yang namanya bukti primer, mana yang bukan primer.
Jadi memang dari awal Rismon itu sudah Tahu. mengetahui kalau itu asli. Tahu, tetapi Nah. kalau berbicara fotokopian yang diteliti, ya benar. Tidak akan mungkin memenuhi unsur keaslian kan, karena tidak memforensik tinta, ketebalan, jenis tinta, ketebalan, kemudian jenis kertas. Itu. Sehingga kalau berbicara fotokopian, ya masih palsu. Bicara fotokopi. Berarti Roy Suryo pun tahu bahwa benar. Tahu, kan bahasa Rismon. Saya kan berbicara bahasa Rismon. Iya kan? Rismon ngomong setelah ketemu Mas Wapret. Kan gitu. Tantangin lagi. Ya kalau memang Roy Suryo. Ayo Roy Suryo. Berani nggak Mas Roy? Ayo Mas Roy. Ya kan? Nah, intinya kelak kau kan percaya ijazah Pak Jokowi asli. Ya, intinya hentikan tangismu, ya. Hilang sudah teman-temanmu. Monggo, silakan. Saya sangat menunggu pengadilan sesuai dengan perintah Bapak Insinyur Joko Widodo pada saya, baik secara pertemuan beberapa kali bersama beliau. Terakhir, Ya. Roy Oke. Suryo mengajak Rismon untuk berdiskusi, tapi nomor Roy sendiri diblok oleh Rismon, Bang. Apakah mungkin Bang Rismon ini takut mendapatkan masukan lagi? Ayo, aku sediakan podcastnya. Ayo Mas Roy, saya undang Mas Roy dan Mas Rismon untuk berdebat dalam satu meja. Forum saya sediakan podcastnya, saya sediakan eksklusif ring tinjunya dan diliput oleh seluruh media. Oke? Saya yakin betul, Saudara Rismon, ketika Anda mendengar ini, Anda menjadi sahabat kebenaran, sahabat Adi Darmawan, Sekjen Privasi. Tapi satu lagi Bang dari saya. Apa lagi? Apakah mungkin dengan adanya Rismon meminta maaf dan datang ke Jokowi, kasus hukumnya atau tersangkanya bebas seperti apa? Saya tidak mau menyinggung itu bicara lain, ya. Itu tergantung pelaporan yang dilakukan teman-teman yang lain. Mungkin saja atau bisa saja, tetapi kita lihat kalau Pak Jokowi bisa RJ, di sini juga bisa RJ dong, ya kan? Prosedur hukum, ya. Kita mendahulukan apa yang diberikan kesempatan kepada KUHP dan KUHP. Oke, silakan Bang Rismon mengambil langkah itu juga, kan bisa. Kenapa enggak? Ya kan? Satu lagi Bang nih. Apa lagi? Menarik. Misalkan baru-baru ini katanya ada maklar RJ di Solo. Maklar RJ. Sampai saat ini saya pernah sekali menyinggung, ya. Yang saya singgung itu jujur. Ya. Yang saya singgung itu adalah kawan sejawat saya. Siapa Bang? Ya, itu salah satu pengacara. Masih dalam Ya, di klaster ke pertama. Ya kan? Bahwa kalau pengacara sebaiknya RJ aja. Itu yang saya sampaikan, bukan saya menyampaikan kepada dirinya langsung. Tetapi bersama teman-teman ketika selesai syuting saya bilang, "Belas sayangkan banget lah kalau lawyer-lawyer janganlah terlibat terlalu masuk ke pokok perkara. Kasihan kariernya, ya kan?" Tapi kalau itu pun diartikan bahwa itu maklar, so, emang siapa lu? Bodoh amat. Lu mau kita peduli karena kita satu profesi, Bos. Kalau enggak, masa bodoh sama lu? Lu keluarga bukan, teman bukan, ponakan tidak, gila kali. Farek dengan kau lah, ya. Artinya monggo silakan. Tapi saya secara manusia pada saat itu menyampaikan pada teman-teman saja bahwa kenapa sih mesti kita ikut campur masuk kepada pokok perkara gitu. Gitu. Oke, terakhir Ada lagi? pesan untuk Roy dan teman-teman yang masih berjuang saat ini. Tidak ada perjuangan Anda melakukan tindak pidana. Ya, ingat, bukan perjuangan, tapi itu adalah peristiwa pidana yang memiliki unsur pidana sehingga menjadi tersangka. Pesan saya terhadap tersangka Roy Suryo CS, ring semakin dekat. Persiapkan diri, jaga kesehatan, udah mulai sakit-sakitan tuh. Ya, jaga kesehatan Mas Roy. Kita ketemu ya nanti di pengadilan, oke? Sesuai dengan pesan Bapak Insinyur Joko Widodo. Oke? Foto dulu kali Bang.